Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Satriadi Putra Santika. Selamat datang di course kita mengenai Customer Segmentation using Clustering K-Means. Pada video sebelumnya, kita telah memahami bagaimana cara melakukan evaluasi cluster dengan menggunakan siluet koefisien. Pada video kali ini, kita akan masuk ke dalam modul ketujuh kita mengenai Visualizing Cluster for Better Understanding. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memvisualisasikan hasil clustering dengan pendekatan 2 dimensi atau 3 dimensi. Pertama-tama, teman-teman semua perlu memahami tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama, diharapkan teman-teman semua mampu memahami pentingnya visualisasi dalam analisis cluster. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman semua mampu memahami bagaimana cara membuat sebuah plot untuk memvisualisasikan hasil clustering. Lalu yang ketiga, diharapkan teman-teman semua mampu menggunakan Python untuk membuat sebuah visualisasi cluster. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang akan menjadi fokus utama kita pada video kali ini. Yang pertama adalah cluster visualization. Lalu yang kedua adalah cluster visualization technique. Langkah pertama, teman-teman semua perlu memahami apa itu cluster visualization. Nah, apa sih visualisasi cluster? Visualisasi cluster adalah sebuah proses yang menggambarkan hasil clustering dalam bentuk grafis untuk membantu kita memahami struktur data dan juga pola dalam sebuah cluster. Visualisasi ini biasanya digunakan dalam bentuk scatter plot 2 dimensi atau 3 dimensi yang akan memetakan data yang kita miliki ke dalam ruang tertentu berdasarkan fitur yang telah kita pilih. Dengan adanya visualisasi, kita dapat melihat beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama, kita dapat melihat distribusi data yang kita miliki. Kita dapat melihat bagaimana data dikelompokkan dalam sebuah cluster. Lalu yang kedua, kita dapat melihat jarak antar tiap clusternya, di mana kita akan mengetahui apakah cluster terpisah dengan baik atau ada cluster yang tumpang tindih. Lalu yang ketiga, kita juga dapat melihat ukuran dan kepadatan cluster, di mana kita dapat mengetahui apakah semua cluster ini memiliki jumlah data yang seimbang atau ada cluster yang terlalu besar atau terlalu kecil. Berikutnya, kenapa sih visualisasi cluster itu penting? Nah, yang pertama, dengan adanya visualisasi cluster dapat membantu kita memahami pola data. Visualisasi ini memberikan cara intuitif untuk melihat struktur data dan juga pola yang mungkin sulit dipahami hanya melalui angka atau tabel. Lalu yang kedua, dengan adanya visualisasi cluster, kita dapat melakukan evaluasi clustering, di mana dengan adanya visualisasi ini, kita dapat melihat apakah cluster yang terbentuk sudah sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Lalu yang ketiga, dengan adanya visualisasi cluster, kita dapat mendukung analisis bisnis, di mana dengan adanya visualisasi ini dapat mempermudah para pengambil keputusan untuk memahami hasil clustering. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat dengan mudah melihat kelompok pelanggan yang berpotensi untuk ditargetkan dengan kampanye tertentu. Lalu yang keempat, dengan adanya visualisasi cluster dapat meningkatkan hasil presentasi. Nah, visualisasi ini membuat hasil clustering lebih mudah dipahami oleh orang lain, terutama untuk orang-orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Berikut ini adalah contoh visualisasi cluster dalam bentuk scatter plot 2 dimensi. Di sini terdapat dua buah fitur, yaitu spending score dan juga annual income. Nah, selanjutnya, teman-teman semua akan memahami beberapa teknik dalam data visualisasi atau pendekatan yang sering dilakukan dalam visualisasi hasil clustering. Dalam visualisasi clustering, terdapat dua buah pendekatan atau teknik yang paling umum untuk digunakan. Pendekatan yang pertama adalah dengan menggunakan scatter plot 2 dimensi. Pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sederhana dan juga populer untuk memvisualisasikan hasil clustering. Scatter plot 2 dimensi ini memetakan data berdasarkan dua fitur utama dalam dataset yang kita miliki. Lalu, setiap cluster akan diberi warna yang berbeda untuk membedakan antar kelompok. Berikut ini adalah kegunaan dari scatter plot 2 dimensi. Yang pertama, scatter plot 2 dimensi ini cocok untuk dataset dengan dua fitur penting. Lalu yang kedua, scatter plot 2 dimensi ini
dapat menunjukkan distribusi data dalam bentuk dua dimensi. Lalu yang ketiga, scatter plot dua dimensi ini sangat mudah dipahami oleh audiens, terutama untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan teknis. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari visualisasi clustering dalam bentuk dua dimensi, teman-teman ya. Yaitu ada annual income dan juga age atau umur. Pendekatan selanjutnya adalah dengan menggunakan scatter plot 3 dimensi. Scatter plot 3 dimensi menggunakan 3 fitur utama untuk menggambarkan data dalam ruang 3 dimensi. Biasanya, scatter plot 3 dimensi digunakan untuk dataset dengan 3 atribut utama atau setelah dilakukan reduksi dimensi dengan menggunakan metode PCA. Kegunaan dari scatter plot 3 dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, scatter plot 3 dimensi dapat memberikan gambaran yang lebih detail dibandingkan scatter plot 2 dimensi. Akan tetapi, scatter plot 3 dimensi ini lebih sulit untuk diinterpretasikan. Lalu yang kedua, kegunaan dari scatter plot 3 dimensi dapat memvisualisasikan hubungan antar 3 buah fitur. Berikut ini adalah salah satu contoh atau ilustrasi ya dari scatter plot 3 dimensi, di mana terdapat fitur age, annual income, dan juga spending score. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam hands-on mengenai cluster visualization. Oke teman-teman, selamat datang di hands-on visualizing cluster for better understanding, di mana kita akan memvisualisasikan hasil cluster yang kita miliki dengan menggunakan pendekatan scatter plot 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, langkah pertama, teman-teman semua perlu mengimportkan library tambahan untuk melakukan scatter plot 3 dimensi. Nah, di sini teman-teman semua dapat mengimportkan function access.3d, di mana teman-teman semua dapat mengetikkan from mpl_toolkits.mplot3d import access 3d. Nah, function ini atau library ini akan kita gunakan untuk membuat scatter plot 3 dimensi. Lalu untuk scatter plot 2 dimensi dapat melalui library matplotlib. Nah, di sini langkah-langkahnya masih sama ya teman-teman, seperti pada video hands-on sebelumnya. Kita melakukan data preparation, melakukan elbow method, kemudian kita melakukan algoritma k-means dengan banyak cluster sama dengan 2. Lalu di sini kita juga membuat sebuah tabel, masih sama lah seperti pada video sebelumnya. Nah, di sini juga ada kita melakukan evaluasi ya. Nah, lalu setelah itu kita akan melakukan visualisasi cluster untuk kita dapat dengan mudah memahami hasil clustering yang kita miliki. Nah, biasanya langkah pertama kita perlu melakukan deskripsi statistik terlebih dahulu untuk setiap cluster yang terbentuk. Nah, di sini saya menghitung statistika deskriptif untuk cluster 1 dan juga untuk cluster 2. Dan ini adalah hasilnya. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah scatter plot 2 dimensi antara variabel gender dan juga age. Nah, di sini gender dan juga age ya teman-teman dapat dilihat. Lalu di sini kita juga membuat sebuah scatter plot untuk gender dan juga annual income. Nah, di sini dapat kita lihat juga ya teman-teman. Ini untuk yang male, ini untuk yang female. Lalu selanjutnya kita juga akan menggunakan scatter plot 2 dimensi untuk menggambarkan fitur gender dan juga spending score teman-teman. Nah, di sini juga kita akan menggambarkan age dan juga annual income. Ya, dapat terlihat ya teman-teman ya penyebarannya ya. Yang biru ini adalah cluster 1, sedangkan yang hijau ini adalah cluster 2 teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah age dan juga spending score. Di sini lebih terlihat perbedaannya ya teman-teman ya. Cluster 1 yang sini, cluster 2 yang hijau di sini teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada annual income versus spending score. Nah, di sini juga cukup terlihat jelas perbedaannya ya. Kita dapat dengan mudah memahaminya. Cluster 2 yang ini ya teman-teman yang hijau, cluster 1 yang biru. Nah, lalu di sini kita akan membuat sebuah plot 3 dimensi teman-teman ya. Dengan fiturnya itu ada umur, age, annual income, dan juga spending score. Nah, dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Dimana cluster 1 ini adalah yang biru, cluster 2 adalah yang hijau. Nah, di sini ada variabel atau fitur age, umur, ada fitur annual income, dan juga ada fitur spending score. Oke teman-teman, itu tadi adalah hands-on mengenai cluster visualization, di mana kita telah mempraktikkan 2 buah pendekatan dalam visualisasi cluster,
yaitu dengan pendekatan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam modul kali ini. Buku yang pertama adalah Multivariate Data Analysis. Buku yang kedua adalah Kupas Tuntas Algoritma Data Mining dan Implementasinya Menggunakan R. Dan buku yang ketiga adalah Data Science for Marketing Analytics. Oke teman-teman, itulah akhir dari video kita kali ini, di mana teman-teman semua telah memahami apa itu visualisasi cluster, pentingnya visualisasi cluster. Kita juga telah belajar dua buah pendekatan yang sering digunakan dalam visualisasi cluster, yaitu scatterplot 2 dimensi dan juga scatterplot 3 dimensi. Tidak hanya itu, kita juga telah mengimplementasikan visualisasi cluster dengan menggunakan bahasa Python. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Di video selanjutnya, kita akan menginterpretasikan hasil visualisasi yang telah kita buat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.